يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Dia melihatku dalam dunia nyata. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita gunakan lafaz yang tadi untuk menipu manusia. Kita harus kumpulkan banyak riwayat supaya jelas. Karena Nabi sudah beda alam dengan kita. Nabi sudah beda alam dengan kita. Sebagian orang sesat hanya mengambil yang cocok dengan kesesatannya dan meninggalkan lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan kesesatannya. Padahal lafaz hadis jelas. Kalau dikumpulkan periwayatannya, ada beberapa riwayat bentuknya. Yang pernah saya baca, karena waktu viral masalah itu, ada orang melihat Rasulullah di dunia nyata. Saya cari riwayatnya, ternyata para ulama kita menjelaskan ada 3 bentuk riwayat dalam Imam Muslim. Riwayat pertama, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadah. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku di dalam nyata. Artinya kalau dia dipahami dari lafaz ini, kalau dia lihat dalam mimpi, berarti dia lihat juga katanya di dunia nyata. Itu yang dia pakai. Datang dalam riwayat lain ini yang dia tidak pakai. Man ro'ani fil manam faka'annama ro'ani fil yaqadah. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka seakan-akan dia melihatku di dunia nyata. Seakan-akan. Seharusnya kan dikumpulkan riwayatnya. Supaya tidak bertentangan. Supaya tidak bertentangan. Itu yang paling bagusnya. Iya, cuma itu tadi orang-orang kadang ya untuk menipu orang, melariskan apa yang dia mau sampaikan. Kadang seperti itu. Na'udzubillah. Hukum beli baju muslim pakai diskon Natal. Iya. Iya. Kalau kita tidak pakai gimana? Iya, nggak usah dipakai. Nggak usah kita pakai. Iya. Beli saja tanpa mencari diskonnya. Ya, kalau kita memang butuh barangnya, barang itu kita beli pasti dapat langsung diskonnya. Nah, itu tidak ada masalah. Kalau kita butuh. Kalau kita butuh barangnya. Tapi kalau kita cari yang lain itu lebih aman, lebih hati-hati. Lebih aman dan lebih hati-hati. Apa yang dilakukan jika gempa terjadi? Ya selamatkan diri. Iya. Apalagi gimana caranya? Masa kita tunggu? Iya. Bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan? Karena terlambat mendapatkan sholat jenazah di masjid. Hanya mendapati jenazah saat dikuburkan. Boleh. Karena sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat 5 waktu. Dia kan tidak punya ruku, tidak punya sujud. Hanya berdiri. Hanya berdiri. Itu beda. Itu boleh karena Nabi SAW pernah melakukannya. Pernah perempuan yang membersihkan masjid meninggal. Para sahabat kuburkan di malam hari. Tidak beritakan kepada Rasulullah. Nabi bertanya, mana itu perempuan? Kata mereka sudah meninggal, sudah dikuburkan. Kata Nabi, dalluni ala qabriha. Tunjukkan kepada saya kuburannya. Maka Nabi ditunjukkan dan beliau sholat di kuburannya. Kan tidak apa-apa sholat jenazah karena bukan sholat seperti sholat 5 waktu. Karena dia tidak punya ruku dan tidak punya apa? Sujud. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita terjebak macet dan turun hujan? Sementara waktu maghrib sangat pendek. Bolehkah sholat di atas kendaraan atau mobil? Namun arah kiblat tidak mengarah ke arah kiblat. Tidak boleh. Kan itu udzur. Boleh kita nanti jamak dengan sholat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.